Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan ini proses perbaikan keyboard ya. Nah, di sini di keyboard asalnya ini bekas servisan. Ini banyak klip pengunci yang tidak dipasang dengan sempurna, termasuk bagian ini, bagian tengah nih kosong. Jadi hanya di bagian pinggirannya saja yang di patri ataupun dikunci. Nah, di sini juga nih bagian keyboardnya jadi diambles. Nah, seperti apa yang sudah disampaikan sama pemilik laptop ini. Jadi kalau ditekan tuh ambles. Nah, ini ternyata pada saat saya cek ini malah lepas teman-teman nih. Nah, ini keyboardnya dia bisa bisa lepas gitu. Nih, tuh, ya kan? Nah, ini dia lepas. Jadi tidak terpasang dengan sempurna, makanya keluhannya itu keyboardnya ambles. Nah, kalau bagian bawah di sini cukup bagus, dia terkunci dengan baik. Cuman bagian atas di sini oblak. Jadi bagian ini dia tidak terpasang dengan baik. Ataupun pada saat pemasangan itu kurang kokoh ya. Nah, jadi seperti ini. Bagian ini juga nih kita lihat. Bagian sini nih plat penguncinya nih. Nah, ini dia. Nah, dia juga oblak. Bagian klip penguncian di sini tidak ada yang terpasang dengan baik. Gitu ya. Nah, kemudian hanya bagian ini nih. Kalau bagian di pinggir ini dikunci ya dengan bagus. Cuman di bagian ini dia lepas lagi. Ya lepas, bagian di ini juga lepas. Nah, ini tentu akan berpengaruh nantinya ke bagian keyboard, karena bagian keyboard tidak ada tahanan sehingga nanti gampang ambles ya. Kemudian tentu saya akan melihat nih bagian ini banyak yang tidak dipasang penguncinya. Nah, ini ya, nanti kalau tidak rapi, tidak rapat, nanti malah menjadi jalur debu masuk nanti ke bagian sela-sela di bagian keyboardnya ya. Nah, di sini juga banyak yang tidak dipasang, hanya bagian pinggirannya saja, dan itu juga udah lepas. Oke ya, jadi permasalahan di laptop ini keyboardnya ambles, kemudian ada beberapa tombol yang rusak. Dan tentu kalau keyboardnya rusak, ada beberapa tombol yang sudah tidak berfungsi ataupun nekan terus gitu ya. Kalau misalkan kita tidak menekan keyboard tapi muncul huruf A misalkan ya secara terus-menerus. Nah, itu tentu solusi yang paling bagus adalah langsung dilakukan penggantian keyboard ya. Termasuk di tempat servis saya pun kalau ada kendala bagian keyboard itu pasti akan langsung diganti. Nah, kemudian penggantinya walaupun keyboardnya baru tapi harganya yang murah, kualitasnya yang nggak jelas, nah itu malah bikin nggak awet juga gitu. Nah, tentu kita harus pandai-pandai mencari spare part yang kualitasnya cukup bagus ya, walaupun harganya memang agak mahal. Tapi kalau kita memilih barangnya yang cukup bagus, setidaknya barang ataupun spare part yang kita pasangkan di laptop konsumen ataupun di laptop pelanggan itu bisa lebih awet dan juga si pelanggannya akan senang. Tapi kalau misalkan kita hanya melakukan penggantian keyboard, kemudian beberapa bulan ke depan rusak lagi ya, tentu pelanggan kita akan merasa kecewa ya. Nah, daripada kita boros melakukan penggantian keyboard, lebih bagusnya kita langsung melakukan penggantian keyboard yang kualitasnya bagus. Nah, kalau di saya itu teman-teman harus tahu bahwa bagian klip yang ini saya akan lewatkan ya. Semuanya akan saya pasang kembali serapi mungkin, karena saya itu paling gak suka kalau ada pengerjaan yang dibiarkan seperti ini, apalagi yang biayanya mahal gitu ya. Kita menarik penggantian keyboard itu misalkan berapa, harganya mahal lah gitu. Tapi pengerjaannya asal-asalan ya, tentu saya nggak mau seperti itu. Pokoknya semua barang yang diservis di saya, laptop ataupun komputer, saya akan perhatikan betul ya untuk bagian part-partnya ini. Bahkan di saya itu kalau misalkan tidak ada baut satu aja di bagian casing, itu saya nggak mau. Jadi harus benar-benar lengkap, harus benar-benar rapi, nggak boleh ada yang terlewat sama sekali. Nah, jadi di bagian atau di laptop ini memang setelah saya cek-cek ya di bagian
keyboardnya itu memang ini kalau menurut saya pemasangannya sangat buruk, karena ini justru akan membuat jengkel yang punya laptop ya. Selain keyboardnya jadi ambles, ditekannya itu kurang enak, yang kedua memang keawetannya juga tidak akan terjamin kalau pemasangannya kurang rapi ya. Oke, jadi sambil menunggu keyboardnya datang, saya akan rapikan dulu, bersihkan dulu, agar nantinya yang pertama tentu bersih, yang kedua rapi, yang ketiga pemasangannya bisa menjadi lebih aman ya. Nah, di sini kita harus bagian tertentu harus diperhatikan ya, termasuk ini kabel fleksibel, nantinya jangan sampai ada bagian yang entah itu terkelupas, terjepit, dan lain sebagainya ya, yang bisa membuat rusak. Nah, ini juga penekukan kabel fleksibelnya ini kurang rapi juga. Kalau ditumpuk seperti ini tentu ini kesannya jadi kurang bagus aja lah. Nanti kita akan coba rapikan. Oke, kita akan bongkar dulu bagian klip pengunci keyboardnya, tapi di sini sudah mau lepas nih, jadi pengerjaan saya nggak terlalu berat ya. Oke, setelah itu baru kita akan pasang keyboardnya. Oke.